Thank you. Halo netizen pintar yang gak mau dikatain bodoh dan tolol, tapi masih percaya sama isu Umbrella Corporation dengan virus gen zombinya di dunia nyata yang katanya diselipkan di vaksin COVID-19. Aduh, please deh. Setelah kalian mempermalukan hantu-hantu yang ada di Indonesia ini, terus kalian percaya sama zombie. Otaknya di mana? Di kepala dong pastinya ya. Kali ini gue bakal nyeritain alur cerita series film yang diangkat dari game ini. Oke, hemat durasi, putar intronya. Di awal film, kita diberitahu bahwa di abad ke-21 ada sebuah perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang bernama Umbrella Corporation. Hampir semua orang menggunakan produk, jasa, dan teknologi dari perusahaan tersebut, namun jutaan orang tidak menyadari, binomo kali ah, jika penghasilan terbesar perusahaan itu berasal dari pengembangan teknologi ilegal, percobaan rekayasa genetik, dan virus mematikan untuk kepentingan militer. Di sebuah laboratorium, terlihat seseorang tengah mengambil sampel cairan berwarna biru dan hijau yang kemudian dimasukkan ke dalam koper khusus. Sebelum pergi, ia sempat melempar satu cairan berwarna biru hingga pecah dan berceceran di lantai. Dengan cepat, cairan tersebut menyebar, menguap lewat sela-sela ventilasi udara hingga ke seluruh penjuru ruangan dalam gedung. Sementara di luar ruangan, seseorang yang misterius tergesa-gesa menyenggol salah satu pegawai Umbrella Corporation dan membuat harinya buruk. Tiba-tiba sistem keamanan yang dikendalikan oleh komputer mendeteksi adanya cairan biru tadi lewat CCTV canggihnya. Rupanya cairan tersebut sangat berbahaya hingga secara otomatis komputer mengunci rapat semua ruangan yang ada di dalam gedung itu hingga tak satu orang pun yang dapat keluar. Para pegawai yang ada di sana tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mereka pun mulai panik. Ruangan lab disemprot menggunakan air hingga penuh dan orang yang terjebak pun akhirnya tewas. Di ruangan lain disemprot menggunakan gas beracun hingga meninggal. Juga mereka-mereka yang terjebak di dalam lift, mereka juga dimusnahkan. Kita beralih ke seorang wanita cantik yang baru saja terbangun di bed up. Wanita ini bernama Alice dan anehnya dia tidak mengingat apapun kejadian yang terjadi sebelumnya. Alice segera keluar dan kebingungan melihat sekelilingnya dan dia pun terkejut mendapati berbagai macam senjata api di laci kamarnya namun dikunci menggunakan kata sandi. Alice pun mencoba keluar dari kamarnya dan melihat foto pengantin dirinya bersama seorang pria. Namun ia belum bisa mengingat apapun. Ketika hendak keluar dari villa itu, tiba-tiba terdengar suara helikopter. Kemudian beberapa pasukan berseragam dan bersenjata datang bergerombol. Seorang pria menarik Alice ke dalam lagi dan diketahui pria itu bernama Matt yang mengaku sebagai polisi. Pasukan bergerombol itu dipimpin oleh James dan memborgol Matt, namun mereka tidak menangkap Alice karena Alice ternyata adalah bagian dari mereka. Hanya saja Alice sedang terpengaruh efek sistem pertahanan otomatis hingga ingatannya hilang sementara. Pasukan itu membawa mereka berdua ke ruang bawah tanah melewati pintu rahasia di villa itu, di mana ternyata ada sebuah gerbong kereta di bawah tanah. Salah satu dari pasukan itu bernama Rain membetulkan kabel kereta yang menjadi penyebab keretanya tidak bisa beroperasi. Setelah selesai dan kereta sudah berjalan menuju ke dalam tanah lebih dalam lagi, mereka menemukan seorang pria di salah satu pintu gerbong, di mana Alice ingat jika pria tersebut merupakan orang yang ada bersama dirinya di dalam foto pengantin tadi. Dan Alice berpikir, apakah dirinya sudah menikah? Dia pun melihat cincin yang bertuliskan properti milik Umbrella Corporation. Setelah pria itu siuman, ternyata dia juga mengalami hilang ingatan seperti Alice. Pria ini bernama Spence, namun dia lupa semua kejadian sebelumnya. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah tempat di mana ternyata pergerakan mereka sudah diawasi oleh CCTV pengaman milik Umbrella Corporation. James lalu mengatakan jika Alice dan Spence merupakan mata-mata Umbrella Corporation. Pernikahan mereka berdua adalah pernikahan palsu karena mereka ditugaskan untuk menjaga villa yang merupakan satu-satunya akses jalan menuju The Hive. The Hive sendiri merupakan perusahaan bawah tanah terbesar yang berdiri di bawah kota Raccoon.
Perusahaan rahasia milik Umbrella Corporation ini menampung 500-an lebih pekerja yang bertugas melakukan rekayasa genetika yang sangat dirahasiakan. Namun, telah terjadi sesuatu di dalam The Hive hingga membuat mekanisme sistem pertahanannya yang dikendalikan oleh komputer canggih menutup paksa perusahaan tersebut dan melepaskan gas syaraf. Gas itu yang membuat Alice dan Spence pingsan hingga mengalami hilang ingatan yang akan bertahan dalam beberapa jam. Pasukan itu ditugaskan oleh Umbrella Corporation untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka curiga ada seseorang yang meretas sistem keamanannya. Setelah berhasil membobol pintu masuk, mereka pun ya masuk lah boy. Masa mau keluar? Udah susah-susah ngebobol juga ya kan? Mereka memeriksa lift, namun semua lift ternyata sudah rusak. Mereka pun terpaksa berjalan melalui tangga. Nah, dalam perjalanannya, James menjelaskan pada Alice bahwa sistem keamanan komputer di sana dijuluki Red Queen. Red Queen sendiri adalah kecerdasan buatan yang sangat pintar dan mengendalikan seluruh sistem keamanan di sana. James bercerita jika beberapa jam yang lalu, Red Queen sempat mengamuk dan menutup paksa juga membunuh semua pekerja yang ada di tempat tersebut. Itulah alasan pasukan James diterjunkan ke dalam The Hive. Di samping lab yang terendam air, Matt sempat terkejut melihat mayat yang mengembang santuy. Karena jalannya terhalang air, mereka terpaksa memutar dan mencari jalan lain. Mereka tiba di sebuah ruangan yang disebut dining hall, tapi tak ada tanda-tanda yang menunjukkan jika itu ruangan makan. Malahan banyak sekali kontainer-kontainer aneh yang berjejer di sana. James menyuruh Rain dan J.D. pacarnya supaya menjaga Matt di sana, sementara dirinya dan yang lain akan masuk untuk menonaktifkan sistem keamanan Red Queen agar mereka dapat dengan bebas leluasa memeriksa tempat itu. Sesampainya di ruangan kendali, anak buah James yang bernama Kaplan berhasil menghack pintu yang ada di depannya. James dan beberapa pasukannya mulai masuk menelusuri lorong gelap menuju pintu utama Red Queen. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan lampu yang menyala sangat terang. Dan setibanya di depan pintu utama, James menghack pintunya dan berhasil. Namun belum sempat masuk, tiba-tiba sistem keamanan Red Queen aktif lagi dan menutup pintu lorong. Lalu muncullah laser biru mematikan yang menghabisi mereka semua. Alice yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat ngeri. Kaplan berhasil mematikan sistem keamanan laser itu, namun sudah terlambat dan dia pun shock. Tapi walau bagaimanapun, ia tetap harus menyelesaikan misinya. Kaplan dan Alice masuk ke dalam ruangan server utama Red Queen dan memasangkan alat-alat untuk menonaktifkannya. Tiba-tiba muncullah hologram sebagai perwujudan dari Red Queen yang memohon agar mereka jangan menonaktifkannya atau sesuatu mengerikan akan terjadi. Namun Kaplan yang merasa marah dan emosi karena Red Queen sudah membunuh teman-temannya segera memencet tombol nonaktif dan semua tenaga listrik di dalam The Hive mereset ulang dan pintu-pintu pengaman yang sebelumnya terkunci pun mulai dibuka kembali. Di dalam dining hall, Rain mendengar suara langkah kaki dan dia menemukan seorang pekerja yang berjalan aneh. Rain hendak membantunya karena mengira dia adalah salah satu pekerja yang selamat. Namun tiba-tiba orang aneh itu menyerang Rain dan menggigit tangannya. J.D. pun segera datang membantu dan mereka menembaki orang tersebut. Namun jasadnya tiba-tiba menghilang. Mereka pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tak berapa lama kemudian, Kaplan dan yang lainnya datang ke sana dan memberitahu jika James dan beberapa anggota lainnya sudah innalillah. Matt yang melihat kunci borgol Rain terjatuh mengambilnya diam-diam. Mereka lalu dikejutkan dengan karyawan-karyawan The Hive yang sudah berubah jadi zombie dan berjalan aneh menuju ke arah mereka. Mereka pun memberikan perlawanan ketika para zombie itu menyerang. Tanpa sadar, tembakan mereka mengenai kontainer-kontainer yang ada di sana hingga membuatnya meledak dan mereka terlempar. Sepintas, Alice mengingat memori kejadian saat dirinya tengah berbicara dengan seorang wanita, namun ia tidak tahu siapa. Sementara Matt yang melihat semuanya tengah sibuk, memanfaatkan kesempatannya untuk membuka borgol di tangannya. J.D. berusaha membuka pintu namun ia lupa kata sandinya. Ketika Kaplan memberitahu dan pintu pun terbuka, ternyata puluhan zombie kelaparan sudah standby di depan pintu. Tentu saja J.D. menjadi santapan mereka. Meski Rain sudah berusaha menyelamatkannya, namun itu sia-sia karena mereka berjumlah sangat banyak.
Tanpa mereka sadari ada monster mengerikan yang keluar dari dalam kontainer. Karena tak ada jalan lain, mereka pun masuk kembali ke ruangan Red Queen. Di salah satu ruangan, Alice menemukan kandang anjing berlubang yang sudah kosong. Tiba-tiba dari belakang muncullah binatang Jingbi, anjing zombie yang berlumuran darah dan menyerang Alice. Alice pun berlari dan masuk ke ruangan, di mana di sana ada satu zombie penjaga. Alice pun menendangnya dan mengambil pistol si zombie penjaga itu. Tiba-tiba anjing sialan itu berhasil masuk lewat jendela. Alice pun segera keluar dan mengunci pintunya dari luar. Namun ternyata di luar sudah ada 7 anjing jahanam yang menunggunya. Alice pun menembaki anjing-anjing banget itu dengan pistolnya, hingga tersisa 1 karena Alice kehabisan peluru. Dengan keberaniannya, Alice menendang tuh anjing dan dia pun heran, kenapa dirinya bisa sekuat itu. Insting dan tenaganya sungguh luar biasa. Kita beralih ke tempat lain, di mana Matt masuk ke sebuah ruangan dan menemukan tanda pengenal bernama Lisa. Dia pun langsung memeriksa berkas milik Lisa dan dia terkejut oleh zombie yang ada di luar jendela. Tenang, zombie ini gak bisa masuk, gengs. Matt pun melanjutkan pemeriksaannya dan tiba-tiba dari belakang, Lisa yang sudah berubah jadi zombie menyerangnya. Beruntung Alice datang tepat waktu. Dia menombak Lisa dari belakang dan Lisa pun tenang di alam sana. Ketika Alice melihat wajah Lisa, ternyata Lisa adalah sosok wanita yang ada di dalam ingatannya, di mana sebelumnya Alice berjanji akan membantu Lisa membongkar kejahatan yang dilakukan Umbrella Corporation. Matt tampak terpukul karena ternyata Lisa adalah adiknya. Dia bercerita jika mereka berdua adalah detektif kepolisian yang menyamar untuk menyelidiki keanehan di perusahaan Umbrella Corporation. Lisa sengaja masuk ke perusahaan itu untuk memata-matai dan mencari bukti kejahatan Umbrella Corporation yang melakukan penelitian ilegal, rekayasa genetika dengan membuat virus T yang mematikan untuk kepentingan militer. Lisa pernah melaporkan pada Matt jika dia sudah memiliki koneksi untuk membobol sistem keamanan di Hive lewat orang dalam, di mana orang itu adalah Alice. Namun Matt tidak mengetahui karena Lisa tidak memberitahunya. Sayang sekali, ketika tujuan mereka hampir tercapai, Lisa justru terjebak di sana dan berubah jadi zombie. Mendengar cerita itu, Alice hanya terdiam saja. Mereka berdua lalu menyusul yang lain menuju ruangan Red Queen. Di sana mereka bersitegang karena terjebak. Belum lagi Rain mengatakan jika waktu yang mereka miliki tersisa sedikit lagi. Dalam 1 jam, satu-satunya pintu akses menuju The Hive yang ada di bawah villa akan tertutup selamanya, dan mereka akan terkubur di sana jika tidak segera keluar. Melihat situasi genting seperti itu, satu-satunya jalan adalah kembali menghidupkan Red Queen. Alice pun melakukannya dengan bantuan Kaplan. Setelah hologram Red Queen muncul, Matt lalu bertanya pada Red Queen sebenarnya apa yang terjadi di sana. Red Queen pun menjelaskan jika di dalam The Hive mereka mengembangkan terobosan baru yang disebut virus T, di mana virus itu digunakan untuk kepentingan militer yang sangat menguntungkan jika dijual. Setelah terinfeksi virus itu, manusia akan mati, namun fungsi kerja tubuh mereka tetap akan terus berjalan karena dikendalikan oleh virus tersebut yang bisa mengubahnya menjadi zombie. Mereka yang terinfeksi akan terus bergerak karena didorong oleh kebutuhan pokok makhluk hidup pada umumnya, yaitu makan. Cara paling efektif membunuh zombie itu adalah menembak kepalanya atau melumpuhkan otak yang terhubung ke tulang sumsum belakang. Beberapa waktu lalu, Red Queen mendeteksi adanya kebocoran virus T hingga semua karyawan terinfeksi. Red Queen tidak bisa membiarkan virus itu menyebar keluar dari The Hive karena sangat berbahaya. Itu sebabnya sistem keamanannya mengunci rapat semua pintu dan semua karyawan yang terinfeksi harus dihabisi. Red Queen juga mengatakan jika orang yang terkena gigitan atau goresan zombie itu, maka ia akan tertular virusnya dan akan menjadi seperti mereka dalam beberapa menit. Alice mengancam jika ia memiliki remote pengontrol Red Queen, dia akan menonaktifkannya dari jarak jauh jika Red Queen tidak mau membantunya untuk keluar dari sana. Mereka lalu memasuki saluran udara berdasarkan arahan Red Queen. Selang beberapa saat berjalan, tiba-tiba ada puluhan zombie yang mengepung mereka. Alice pun meminta semuanya supaya naik ke atas pipa. Sebelum itu, Rain sempat melihat pacarnya, J-Day, yang sudah menjadi zombie, dan dia pun digigit. Rain terpaksa menembaknya dan mulai naik ke atas pipa.
Setelah semuanya naik, mereka pun berjalan satu persatu menuju lubang udara. Setelah giliran Kaplan, tiba-tiba tali pipanya terputus. Alice yang berada di depannya berhasil selamat, namun Kaplan tidak. Dia terjatuh ke bawah di mana sudah ada para zombie yang menunggunya. Kaplan mencoba naik lagi ke atas pipa, namun para zombie itu menarik-nariknya dan ia menyuruh supaya semuanya segera pergi melanjutkan perjalanan. Awalnya Alice tidak mau dan justru akan menyelamatkan Kaplan, namun Kaplan meminta supaya mereka segera pergi meninggalkan dirinya. Mereka pun akhirnya terpaksa meninggalkan Kaplan. Kaplan yang hanya memiliki satu peluru di pistolnya mulai frustasi dan hendak bundir. Namun ia mengurungkan niatnya dan menembak satu zombie, kemudian merangkak menelusuri pipa di sampingnya. Sementara Alice dan yang lain berhasil melewati lubang udara dan tiba di sebuah ruangan di mana itu adalah ruang lab, dan di sana ingatan Alice mulai pulih semuanya. Ternyata ada penangkal dari virus T tersebut, yaitu cairan yang berwarna hijau. Alice tahu di mana tempat cairan itu diletakkan. Alice pun akhirnya membuka semuanya pada Matt jika koneksi yang dimaksud Lisa adalah dirinya. Matt curiga jika Alice sudah berkhianat, namun Alice tidak peduli. Tujuan ia sekarang untuk mencari penawar virus itu. Dia tahu tempatnya, namun setelah dicek ternyata sudah kosong. Seseorang pasti sudah mencurinya. Di tempat yang sama, ingatan Spence juga sudah mulai pulih. Ternyata sebelumnya dia mendengar percakapan Alice yang akan memberikan virus itu pada Lisa untuk membongkar kejahatan Umbrella Corporation. Dia tidak ingin itu terjadi, makanya dia mengambil langkah awal dan mencuri virus itu lebih dulu untuk dijual demi uang. Sebelum itu, ia tidak mau rugi atas pernikahan palsunya dengan Alice, makanya dia ewita dulu dengan Alice sebelum mencuri virus itu dan segera pergi jauh dari sana. Ya, Spence juga yang sudah melempar virus di awal tadi hingga menyebar ke seluruh penjuru ruangan di dalam gedung The Hive. Spence berhasil keluar sebelum sistem keamanan Red Queen mengunci rapat perusahaan bawah tanah tersebut. Spence menodongkan pistol ke arah Alice dan meminta Matt supaya mundur. Kalau Alice hendak mencuri itu virus buat membongkar kejahatan Umbrella Corporation, nah si Spence ini justru mencuri itu virus demi keuntungan pribadi buat dijual. Wah, mau jadi sultan Spence? Iya. Spence berkata jika ia telah berhasil membawa koper yang berisikan virus beserta penawarnya itu keluar dari dalam gedung sampai di kereta. Namun ia lupa jika sistem keamanan Red Queen ternyata sampai ke villa. Ia pun akhirnya pingsan karena efek dari uap sistem pertahanan Red Queen, dan akhirnya ditemukan oleh mereka di awal masuk kereta tadi. Kopernya masih ada di dalam kereta. Nah, saat ngoceh-ngoceh, tak ada yang memberitahu jika di belakang Spence ada zombie. Zombie itu pun berhasil menggigit Spence sebelum akhirnya Spence berhasil menembaknya dan mengunci Alice beserta yang lainnya dari luar. Spence pun berhasil sampai di kereta dan mengambil kopernya. Namun ketika ia hendak menyuntikkan penawar virus itu di lengannya, belum juga tuh jarum masuk, apalagi sampai cerot ya kan. Tiba-tiba monster mengerikan di ruangan dining hall tadi muncul dan menghabisi Spence dengan sangat mengenaskan, yang disaksikan oleh Alice dan yang lainnya secara live lewat monitor Red Queen. Red Queen memberitahu jika monster itu adalah salah satu contoh eksperimen dari virus T, di mana jika dia berhasil menghisap DNA manusia, maka ia akan bermutasi menjadi lebih besar dan lebih kuat. Red Queen bersedia membantu Alice keluar dari sana dengan syarat harus membunuh Rain karena Rain sudah terinfeksi. Meskipun Rain akan disuntikan penawarnya, kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil karena dia sudah terinfeksi sangat lama. Rain lalu mengambil kapak dan memberikannya pada Alice supaya membunuhnya dan mereka bisa pergi. Lalu tiba-tiba di kaca samping muncullah monster mengerikan tadi. Nah, di situasi genting itu bukannya membunuh Rain, Alice justru mengkapak komputer Red Queen yang membuatnya konslet. Secara mengejutkan, seseorang membuka pintu yang dikunci Spence dari luar tadi. Ternyata itu adalah Kaplan. Mereka pun segera pergi dan monster itu berhasil menjebol kaca tepat di saat mereka berhasil keluar. Mereka pun mengunci monster itu dan segera pergi. Di samping kereta, mereka melihat tubuh Spence yang sudah hancur mengenaskan. Sebelum masuk, sejenak Alice berhenti untuk mengambil koper penawar virusnya, dan tiba-tiba Spence yang berubah menjadi zombie hendak menyerangnya. Alice pun tanpa segan membacok kepalanya menggunakan kapak yang diberikan Rain tadi.
Di dalam kereta yang sudah berjalan dengan kecepatan tinggi, karena waktunya yang mepet, Alice menyuntikkan antivirusnya ke tubuh Rain yang terlihat semakin parah. Setelah itu, Kaplan juga mendapatkan suntikan itu. Sesaat kemudian, Rain tidak sadarkan diri. Nah, untuk berjaga-jaga, Alice menodongkan pistol padanya. Ternyata Rain masih sadar dan belum menjadi zombie. Aduh, lega ya kan? Namun tiba-tiba, monster zombie merobek dinding samping kereta. Serangan itu melukai Matt dan monster itu akan masuk dari depan, kemudian melempar Kaplan keluar dari kereta. Matt segera menutup pintu dan berlari lagi untuk menutup pintu belakang. Namun terlambat, monster itu pun berhasil menjebol pintu belakang. Alice segera menembakinya, namun hanya sia-sia. Dari belakang, Matt menyerang monster itu dengan pipa-pipa besi yang tergantung, sementara si monster menyerang Alice menggunakan lidahnya. Beruntung Alice bisa menghindar dan balik menangkap lalu menusuk lidah si monster. Ancaman tak sampai di situ. Rupanya Rain sudah berubah menjadi zombie dan menyerang Matt. Matt pun terpaksa menembaknya, lalu membuka pintu kolong kereta hingga monster itu jatuh tersengat listrik dan terbakar. Akhirnya kereta mereka tiba di pintu utama. Alice dan Matt berhasil keluar sebelum pintu menuju The Hive itu tertutup untuk selama-lamanya. Di dalam villa, Matt merasa kesakitan akibat goresan luka dari si monster, dan Alice pun hendak menyuntikkan cairan antivirus. Namun tiba-tiba dari luar beberapa orang yang berpakaian APD lengkap membawa Matt dengan paksa. Orang-orang itu berkata akan membawa Matt masuk ke dalam program Nemesis karena luka itu ternyata bermutasi. Orang-orang itu kemudian membuat Alice yang memberontak tak sadarkan diri untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, singkat cerita, Alice pun terbangun di sebuah ruangan rumah sakit dengan puluhan infus yang menancap di sekujur tubuhnya. Waduh, infus apa aja tuh? Setelah melepas infus-infus itu, Alice mencoba membobol pintu. Dia lalu berjalan keluar dan merasa aneh saat melihat tidak ada satu orang pun di sana. Jalanan terlihat tak terurus, kacau, dan kota berubah menjadi seperti kota mati dengan lembaran-lembaran koran yang memuat berita tentang mayat hidup. Ternyata semua orang sudah terinfeksi virus T, dan film pun berakhir.